Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kali ini kita akan belajar ya bagaimana caranya menerapkan kondisi di bahasa pemrograman C++. Nah, oke, di sini kita punya tampilan yang sebelumnya ya. Kita coba lanjutkan bagaimana jika dari bilangan-bilangan ini ya yang dimasukkan itu bisa memberikan sebuah kondisi gitu ya. Kondisi itu artinya gini, apabila ada sesuatu, kira-kira feedback dari program itu atau dari komputer itu bisa menyesuaikan dari feedback itu, misalkan dari inputan, bisa dari kondisi apapun gitu ya. Nanti saya berikan contohnya. Oke, pemanasan dulu. Oke, kita kasih enter lagi di sini ya. Ternyata bisa ya. Tadi saya juga baru nyoba. Nah, kita membuat kondisi di mana jika bilangan 1 ini adalah diinputkan lebih dari 10, maka dia akan muncul gitu ya. Muncul bahwa ini adalah bilangan lebih dari 10. Nah, kita akan menggunakan kondisi tipe yang pertama yaitu if ya. Sebenarnya ada dua tipe, if else ya sama switch case gitu. Nah, if else ini fokus untuk kondisi yang berupa range, tapi kalau misalnya switch case itu untuk kondisi yang spesifik. Nah, yang range ya, yang menggunakan if else ini yang akan saya codingkan ya, itu seperti ini contohnya. Misalkan bil 1 ya, variabel dari sini yang diinputnya di sini jika lebih dari 10 ya, lebih dari kan tandanya seperti ini. Lebih dari 10 itu berarti artinya bukan 10 ya. Ini menampilkan bilangan lebih dari 10. Jangan lupa titik koma. Else if ya, else if itu adalah kondisi jika yang kedua ya, dalam satu kondisi itu bilangan 1 itu lebih kecil dari angka 5 misalkan ya. Lalu di enter aja. Nah, bilangan lebih, ini bukan lebih dari aja ya, tapi lebih besar ya biar jelas. Lebih kecil dari 5 ya. Oke, else ya. Else ini adalah kondisi di mana bukan kondisi if dan else if gitu ya. Jadi kita tuh bisa menambahkan else if dengan banyak gitu. Misalkan bisa gini. Bil 1 sama dengan 10. Tambahin kondisi misalkan tipe ya. Kondisi jadi bilangan 1 ini adalah angka 10. Nah, kita bikin lagi misalkan bil 1 sama dengan 5 gitu ya. Jadi bisa jadi dia itu menampilkan tergantung dari kondisi gitu. Jadi ini cout-nya ini tuh enggak ditampilkan semua, tapi berdasarkan kondisinya. Misalkan bilangan 1 yang diinputkan oleh pengguna itu 10 ya, berarti yang muncul hanya cout ini, yang cout yang lainnya itu tidak muncul ya. Bilangan 1 adalah angka 5. Bilangan di antara ya, bukan lebih dari 10 atau 5 dan juga bukan 10 atau 5 kan, memang kan gitu. Kalau enggak lebih dari 10
atau loop kurang dari ini, kurang dari 5. Kalau enggak ya bukan 10, kalau enggak ya bukan sama dengan 10 atau 9,5 gitu. Sekarang kita coba di save ya. Oh ini, nah ini kalau misalkan kalian menjumpai yang seperti ini ya, tidak bisa diklik karena kalian tuh masih punya satu run aplikasi. Kalian bisa close ya, atau coba kliknya di sini gitu ya. Nah ini nanti hilang. Jadi nggak bisa ditimpa gitu. Tapi harus menyelesaikan program atau yang CMD-nya atau programnya sebelumnya di close atau diselesaikan. Nah nanti baru kita bisa menjalankan program yang lainnya. Kalau langsung build and run. Nah ini kita bisa jalankan misalkan bilangan 1, 10, 12 deh. Ini 3. Nah ini bilangan 1 lebih dari 10, bener kan? Terus kita coba lagi. Misalkan 7 ya. Ini 2, 9 ya. 7 bagi 2, oh iya. Nah ini muncul angka bilangan 1 adalah angka 10 lah. Oh iya, kayaknya ada salah ini ya. Harusnya sih kalau 7 itu masuknya adalah bilangan bukan lebih dari, oke, coba barangkali ini begini. 7 ya bener sih, bener ding ya, iya bener ini harusnya, iya memang nanti keluarnya itu adalah ini, tapi kok bisa sama dengan 10. Ini tuh ya, kita save, coba lagi ya, mudah-mudahan sih nggak keliru gitu. Nah bilangan bukan lebih dari 10 atau kurang dari 5 dan juga bukan 10 atau 5 gitu ya, jadi sama dengannya itu harusnya ternyata 2 kali gitu ya. Itu kalau misalkan kita tuh pengen bikin kondisi yang sama dengan gitu. Ternyata saya sudah agak lupa ya. Habis itu kita coba input berapa ya, mungkin bikin 5 pas gitu ya. 1, nah ini, nah yang keluar adalah bilangan 1 adalah angka 5 gitu. Jadi kalau kita hitung-hitungan di sini kita nambahin si out itu 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah ternyata yang keluar itu cuma 1 dan itu tergantung dari inputan bill satunya kayak gitu. Jadi ya kondisi itu menyesuaikan dari jadi ibaratnya kayak misalkan kalian tuh punya air gitu ya dalam satu kolam atau satu ember. Kalau misalkan embernya gede itu, terus kita lubangi satu lubang, otomatis air itu akan keluar di satu lubang itu. Tapi kalau misalnya kita lubangi lebih dari satu lubang, maka ibaratnya air itu keluarnya itu kalau enggak beras aja deh. Beras itu jangan beras terlalu banyak ya. Misalkan kalian tuh punya kelereng gitu ya. Kelereng itu kalian biasanya kan bukan kelereng ya. Tapi Tamiya mungkin ya. Kalau misalnya pernah main Tamiya itu kan biasanya ada tracknya sendiri-sendiri gitu ya. Kalau misalkan tracknya cuma satu, muter doang itu, ya satu Tamiya itu akan lari di satu tracknya itu. Tapi kalau misalkan dalam satu lintasan gitu ya, banyak tracknya gitu ya, artinya tuh banyak, ini loh, kadang kan 2 Tamiya itu bisa sebelahan tapi ada pembatasnya gitu kan. Kalau misalkan 2, 3, 4, 5, otomatis Tamiya itu akan menyesuaikan tracknya gitu. Entah nanti tracknya pindah atau gimana, tapi kan dia akan berjalan di tracknya masing-masing. Nah kondisi itu ibaratnya gitu, satu Tamiya itu nggak bisa masuk di semua track gitu loh. Air juga sama, kalau misalnya di ember itu walaupun lubangnya banyak, nggak mungkin satu air itu, ya satu tetes air itu masuk di semua lubang, harus salah satunya. Kalau kelereng atau beras pun sama, kalian tanda nih, semua kelereng itu warnanya hitam. Terus ada satu kelereng warna putih, yang kelereng putih kan nggak mungkin keluar dari, misalkan ditaruh di ember gitu ya, nggak mungkin keluar di semua lubang, tetap mesti di salah satu lubang aja. Jadi ibaratnya kondisi itu kayak gitu, menyesuaikan biar kita itu menampilkan sesuatu atau mungkin mengkondisikan sesuatu tergantung dari sebuah kondisi. Nah itu untuk kondisi ya. Kondisi ini banyak sih fungsinya kalau misalkan di prakteknya, kalau misalnya kita bikin login gitu kan. Biasanya kalau misalnya di login sistem itu ada yang sebagai admin, ada yang sebagai pengguna. Nah, kalau misalkan orang itu masukkan username dan password, dia nanti akan diarahkan apakah username dan password ini adalah si pemilik akun untuk admin atau si klien.
Atau kalau misalkan kalian login Instagram deh, pakai username sama password kalian, kan otomatis kalian masuknya di profil kalian kan. Nggak mungkin tiba-tiba di semua profil kalian bisa bikin postingan di semua profil gitu kan, nggak mungkin kan, mesti di profil kalian aja. Nah, kondisi itu berfungsi untuk salah satunya seperti itu. Nah, ada juga kondisi yang selain if else ini ya. Oke, aduh, tipe. Oh, saya tahu, sini aja deh, nggak apa-apa. Dia namanya tuh switch case. Nah, switch case ini hanya untuk kondisi aja, misalkan contohnya hanya 5, 10, dia tuh nggak bisa range di atas 10, di bawah 5 itu nggak bisa. Switch gini ya, yang mau didefinisikan apa? Bilangan 1 itu ya. Nah, ini kita akan mencoba gitu untuk mendefinisikan dari bil 1 ini. Ini pakainya kurung kurawal, buka dan tutup. Nah, di sini kita kasih ya case, misalkan di inputnya 1, maka si outnya adalah yang di input adalah 1. Terus kita coba bikin berapa ya. Nah, ini biar cepet ya, pakai copy paste adalah kalau 1 gini juga nggak apa-apa sih, sekali-kali ya, cari yang beda 2, ini 3 gitu. Nah, terus kita coba jalankan. Nah, ya kita coba inputnya itu 1, 2, 3 ya kalau yang ini ya. Jadi jangan melenceng, nanti nggak muncul juga nantinya. Kita akan coba yang gampang dulu, yang bisa gampang dipahami oleh program. Bilangan 1 kita inputkan 2, bilangan 2 1. Nah, ini lebih dari yang diinput adalah 3. Oh, ini ya, nih. Jadi harus kasih break ya. Jadi ini tuh kayak apa namanya, kayak selang pralonnya itu kayak bocor gitu, harus kasih break. 3 tipenya. Kita akan coba ya, misalkan 2, 1 adalah 2 adalah 2, iya bener nih ini ya. Oh, ini nggak dikasih ini, jadi nah kalau misalkan ini kan kalian tuh, kalau misalkan kalian mikirnya itu bakal dikasih ini kan, ini 1-1 ini kan. Nah, itu kan lama, itu kan kita padahal ada 5 nih, atau mungkin nanti akan ada ratusan ya, atau puluhan kondisi gitu ya misalkan. Nah, ini kita bisa tambahkan kayak gini aja, tambahkan si hot, misalkan gini aja sih, coba ya. Juga di C++ itu agak-agak ini sih, agak-agak kurang lancar gitu, makanya mungkin agak takut juga kalau misalnya keliru. Nah, ini oke, sudah kasih enter ya. Jadi kita bisa menampilkan inline saja. Nah, terus ya, oh iya, kalau misalkan ternyata bukan 1, 2, 3 gitu ya, ini bisa nggak ya? Saya agak lupa ini. Kayaknya sih bisa sih, kasih default ya. Cuman saya agak lupa gitu. Kira-kira bener nggak? Oh, bukan 1, 2, atau 3. Jadi bukan di kondisi 1, 2, 3 ini, tapi bukan range juga ya, artinya sisanya gitu. Jangan lupa kasih break kalau switch case. Coba kasih berapa, 10 kali ya. Oke, 10, 2. Wah iya, oke, betul ya, default ya. Ada juga yang namanya continue gitu, cuman nantilah satu-satu gitu ya, kita ngembanginnya. Oh iya, terus gini, kalau misalkan kalian tuh ngoding, itu kan kalian lihat if else ini seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian mau menampilkan lebih dari 1 ini tampilan, ini kayak gini, itu nggak bisa ya.
pengennya tuh kan misalkan di kondisi lebih dari 10 kalian nampilin satu kalimat ini, lalu yang kedua kalimat ini, nanti itu akan nggak bisa gitu, ini akan selalu tampil terus ya. Jadi ada namanya kondisi khusus ya, ini bakal error sih, nggak bisa gitu ya. Jadi kalian tuh harus ngambil, kalau misalkan ini berarti kayak statement gitu, kondisi itu ada, di dalam kondisi itu ada beberapa statement itu, satu statement itu selalu diakhiri dengan titik koma. Nah kalau ini kan 2 statement, kalau lebih dari 1 kalian tuh harus menambahkan kurung kurawal ini ya, terus dimasukkan di dalamnya. Nah kalau misalnya satu statement ini nggak usah pakai kurung kurawal ya, buka dan tutup. Nah ini kayak gini aja, itu cuman ya biar cepet sih. Kalau memang satu kondisi aja ya, satu statement aja ya, kita tinggal tambah misalkan 15. Nah ini hasil penjumlahan, oke. Bilangan 1 lebih besar dari 10, bisa banyak bilangan. Oke, udah muncul semua, dan gitu sih. Dan maaf ya agak berantakan dengan menampilkan yang sebelum-sebelumnya. Mungkin lebih enaknya kalau misalkan kita itu beresin kali ya, biar apa namanya, biar lebih rapi nantinya. Oke, mungkin gitu aja, dan terima kasih atas waktunya ya, dan perhatiannya sudah menonton. Saya harapkan kalian bisa memahami apa yang saya contohkan dari codingan saya. Dan mungkin seperti itu dulu. Terima kasih atas partisipasinya, atau waktunya lah gitu. Dan mohon maaf kalau misalkan banyak tutur kata atau perbuatan saya yang kurang sesuai dengan keinginan kalian. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.